itu jangan sekali-kali mengejas ataupun berprasangka buruk ke rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, jumpa lagi di JTR Plan Channel, tempatnya membahas semua tentang tanaman hias, dari itu repotting, penanaman ataupun media tanam. Sebelumnya saya minta maaf sekali untuk rekan-rekan atau teman-teman, karena minggu kemarin saya nggak bisa upload, itu dikarenakan ada pekerjaan ataupun kegiatan offline yang tidak memungkinkan untuk saya liput seperti itu. Jadi kemarin itu saya diundang, lebih tepatnya itu menjadi narasumber untuk teman-teman di daerah Sidoarjo yang bertempat di Mitra 10. Itu saya menjadi narasumber untuk pembahasan dasar 7 tanaman hias yang akan diekspor. Jadi saya nggak bisa membuatkan kontennya karena memang ada peraturan dari panitia. Saya mohon maaf untuk rekan-rekan, mungkin sudah berharap-harap bahwa akan saya upload, tapi tidak, karena itu memang udah kebijakan, saya menghormati juga. Kembali ke topik ya. Tapi dari obrolan kemarin sama rekan-rekan atau teman-teman, saya mendapatkan satu pertanyaan ataupun permasalahan bahwa ada beberapa tanaman itu kok nggak bisa survive tumbuhnya, entah itu dari dorman, entah itu dari daunnya yang semakin mengecil, ataupun tanaman itu daun barunya tumbuh, daun lamanya gogok, daun barunya tumbuh, daun lamanya dorman. Nah, kita bahas di sini karena saya juga menyediakan atau beberapa contoh yang saya alami seperti itu juga. Jadi gini, apabila rekan-rekan atau teman-teman mendapatkan tanaman itu secara online ataupun offline yang dari dataran tinggi, saya wajibkan atau saya khususkan agar mengganti media tanamnya. Itu kenapa? Karena media tanam yang digunakan di dataran tinggi dan dataran rendah itu tidak sama. Karena apabila teman-teman tetap memaksa seperti itu, mungkin satu minggu, 2 minggu tanaman itu bagus. Tapi di saat menginjak 3 minggu, 4 minggu, teman-teman akan memperhatikan, oh tanaman ini kok nggak ada perkembangannya, tanaman ini kok gogrok terus. Dan pasti teman-teman akan mempunyai pemikiran bahwa sellernya ini nggak jujur. Tidak begitu sebenarnya. Kita akan bahas di sini, akan meluruskan permasalahannya dan akan memberi wawasan untuk rekan-rekan yang masih baru juga, bahwa media tanam yang digunakan dari dataran tinggi ke dataran rendah itu pasti berbeda, kawan. Contohnya seperti ini. Ini philodendron. Ini nggak saya ganti, ini dari Mas Narvianto juga dari Tawangmangu, dulu saya dapatkan. Dulu 3 daun, sekarang udah berapa daun ini. Ini teman-teman bisa perhatikan. Tanaman ini itu nggak bagus karena media tanamnya seperti ini. Media tanamnya itu saya gunakan di dataran rendah. Ternyata permasalahannya media tanam yang di dataran tinggi itu hanya menggunakan toppingnya itu moss, dan bawahnya itu hanya sekam mentah dan cacahan pakis. Dan itu sangat tidak dianjurkan sekali untuk teman-teman yang ada di dataran rendah. Karena ini terlalu poros, dan apabila poros, yang teman-teman dapatkan daun-daun yang tumbuh baru juga itu enggak signifikan besar, bahkan dia akan mengecil. Berbeda sekali dengan yang teman-teman ganti dengan media yang ada di dataran rendah. Tanaman itu lebih survive ataupun lebih beradaptasi. Kapan timing yang tepat? Karena timing yang tepat itu bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman, kawan. Apabila teman-teman menggantinya setelah 2 minggu ataupun 3 minggu, teman-teman tidak akan mengalami pertumbuhan yang sangat bagus karena mereka harus beradaptasi sekali. Waktu yang tepat adalah apabila tanaman sudah sampai dan sudah teman-teman buka, teman-teman biarkan selama 1 jam, baru waktu itu teman-teman menggantinya untuk media tanam. Karena ada yang namanya itu stres perjalanan, kawan. Dari stres perjalanan itu teman-teman manfaatkan, sekalian stres tapi kelanjutannya tanaman itu tetap bagus. Berbeda dengan yang sudah datang 2 minggu ataupun 3 minggu nggak ada perubahan, teman-teman langsung mengganti. Itu sangat lama sekali untuk beradaptasi, 2 kali adaptasi ataupun 3 kali adaptasi, karena akar harus nyaman dulu, daun nggak bisa langsung melakukan fotosintesis dengan baik karena akarnya nggak menyengkram dengan baik. Berbeda dengan tanaman yang baru sampai dan teman-teman repotting ataupun ganti pot dan media tanam.
Ini saya titik beratkan untuk teman-teman yang mendatangkan dari dataran tinggi ke dataran rendah. Berbeda sekali dengan dataran rendah ke dataran tinggi ataupun yang sesamanya. Misalkan dataran tinggi ke dataran tinggi itu nggak pengaruh, dataran rendah ke dataran rendah itu nggak pengaruh juga. Tapi yang sebaliknya dari dataran tinggi ke dataran rendah. Makanya untuk rekan-rekan ataupun teman-teman pecinta tanaman hias yang untuk koleksi atau penghobis itu jangan sekali-kali mengejas ataupun berprasangka buruk ke rekan-rekan yang penjual online dari dataran tinggi, karena dengan beranggapan tanaman itu diobat ataupun dikasih treatment khusus agar tanaman ini bagus dalam waktu 1 bulan. Seperti itu. Banyak sekali seperti ini. Apalagi anthurium. Ini saya dapatkan, kalau teman-teman nggak percaya, ini saya dapatkan dari bursa dari Tawangmangu juga. Ini sekarang kondisinya seperti ini. Sengaja saya nggak saya rubah karena kenapa? Dulu saya sama dengan teman-teman. Saya sama dengan teman-teman itu beranggapan bahwa tanaman itu bagus. Ini sudah hampir 1 tahun saya dapatkan. Dan teman-teman lihat kondisinya, daun semakin seperti ini, banyak kuningnya, kadang kering. Padahal kita melakukan penyiramannya itu pagi dan sore. Tapi kenapa seperti ini? Karena terlalu poros banget. Dan cuacanya kalau di dataran rendah itu sangat panas sekali, kawan. Seperti itu. Berbeda dengan yang saya dapatkan itu dari dataran rendah juga. Ini saya menggunakan Anthurium radicans. Ini saya datangkan dari Lumajang. Ini tidak saya ganti, ini sudah mungkin lebih dari 1 bulan. Tanamannya lebih bagus juga. Teman-teman juga bisa memperhatikan medianya. Medianya nggak saya ganti karena dengan catatan akarnya semakin tinggi dan nggak ada perubahan. Teman-teman bisa perhatikan sini bahwa tanaman ini nggak mengalami kerusakan ataupun cacat daun. Berbeda yang kita alami apabila kita mendatangkan tanaman hias itu dari dataran tinggi. Banyak seperti white vine ini, teman-teman perhatikan juga. Ini saya datangkan dari Mas Samsu. Dari Mas Samsu ini saya mungkin hampir 8 bulanan. Dulu saya dapatkan ini 2 minggu, 2 daun, dan saya budidaya di sini, tidak saya cacah. Teman-teman perhatikan juga media tanamnya apa, terus daunnya bagaimana, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan pecinta tanaman hias yang baru ataupun yang masih pemula, jangan berprasangka buruk dulu kepada seller-seller yang menjual tanamannya itu kelihatan bagus, tapi setelah dirawat 1 bulan kok tanamannya nggak bagus. Padahal kita sendiri yang harus memperhatikan lebih, seperti itu, kawan. Dan apabila teman-teman mengalami seperti ini, apabila terlambat, teman-teman juga harus mengantisipasinya, juga harus diganti. Itu agar kedepannya tanaman ini lebih baik lagi dan daunnya lebih besar. Karena besar harapan pecinta tanaman hias yang mengoleksi ataupun membudidaya itu tanaman semakin bagus, gak semakin mengurang. Itulah mengapa tanaman hias di Indonesia ini semakin menurun. Saya lihat grafiknya itu karena mereka itu mengalami titik jenuh. Titik jenuhnya itu karena kita membeli dengan ekspektasi yang bagus, 1 bulan 2 bulan tanaman itu mengalami kerusakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk rekan-rekan yang baru ataupun rekan-rekan yang masih berkecimpung di tanaman hias, sering-sering memberi wawasan juga untuk rekan-rekan yang masih baru ataupun yang membeli dari dataran tinggi ke dataran rendah, itu kita edukasi lebih agar semakin berkembang juga pecinta tanaman hias di Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Saya akan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.